Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan materi tentang peran lembaga peradilan. Dalam materi tersebut terdapat peran dari masing-masing lembaga peradilan. Yang pertama, yaitu lingkungan peradilan umum, yang kedua, lingkungan peradilan agama, yang ketiga, lingkungan peradilan tata usaha negara, keempat, lingkungan peradilan militer, dan terakhir, Mahkamah Konstitusi. Lingkungan peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana, perdata pada tingkat kedua atau banding. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Lingkungan peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul di dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lingkungan peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam penyelenggaraan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak anggota TNI, seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI, anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang, serta seorang yang ditetapkan berdasarkan persetujuan materi, hukum dan perundang-undangan harus diadilkan oleh pengadilan militer. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR jika Presiden dan Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara seperti korupsi, perbuatan tercela, tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak pidana berat lainnya. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk perkara-perkara seperti menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, jadi itu dia teman-teman materi yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, terima kasih.